Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifani dengan NIM 2101072050, berasal dari kelas 2A D3 Akuntansi. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang operasional SDB atau Safe Deposit Box dan LC atau Letter of Credit. Nah, sumber yang akan saya bahas pada kali ini yaitu mencakup pengertian, fungsi dan tujuan, serta mekanisme dari STB dan LC. Nah, baiklah materi yang pertama, yaitu pengertian dari SDB. SDB atau Safe Deposit Box adalah jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang khazanah yang kokoh dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan dan memberi rasa aman bagi si penggunanya. Nah, materi yang kedua tentang kegunaan dari SDB. Secara umum ada dua kegunaannya. Yang pertama untuk menyimpan surat-surat berharga. Nah, ini seperti saham. Yang kedua obligasi. Yang ketiga sertifikat deposito. Yang keempat surat perjanjian dan lain-lain surat berharga lainnya. Nah, yang kedua yaitu untuk menyimpan benda-benda berharga seperti emas, mutiara, berlian, intan, dan permata. Nah, materi selanjutnya yaitu tujuan dari SDB. Nah, ada 4 tujuan dari SDB. Yang pertama untuk menyimpan surat-surat berharga. Yang kedua untuk melindungi barang atau surat berharga dari resiko seperti kehilangan. Yang ketiga fleksibel dan tersedia berbagai ukuran sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, menjaga kerahasiaan barang-barang yang disimpan dan secara aman. Nah, selanjutnya fungsi dari SDB. Fungsi dari Safe Deposit Box sendiri adalah untuk menyimpan surat-surat berharga dan bernilai tinggi, serta tempat penyimpanan barang berharga seperti emas batangan, perhiasan, berlian, mutiara, atau benda-benda lain yang dianggap berharga. Nah, materi selanjutnya tentang mekanisme penyewaan STB. Ada 6 mekanisme. Yang pertama, wajib membuka rekening tabungan di bank yang akan kita tuju. Nah, yang kedua, harus mengisi formulir identitas diri seperti KTP, paspor, atau sejenisnya. Yang ketiga, menyediakan biaya materai. Yang keempat, membayar sewa SDB yang dipilih per tahun dengan nominal sesuai dengan ukuran SDB yang kita pilih. Nah, selanjutnya yaitu membayar biaya administrasi dan biaya jaminan sesuai dengan kebijakan bank yang kita tuju. Yang terakhir, mekanisme yang terakhir yaitu setelah perjanjian sewa disepakati, pihak bank akan menyerahkan uang kunci atau kartu akses untuk memasuki ruang penyimpanan yang kita pilih. Nah, selanjutnya yaitu keuntungan serta kekurangan dari STB. Yang pertama, keuntungan dari SDB yaitu keamanannya terjamin. Yang kedua, mengurangi resiko kehilangan. Yang ketiga, prosedur pendaftarannya mudah. Yang keempat, ada berbagai ukuran penyimpanan. Yang kelima, bisa memperpanjang waktu sewa. Nah, selain keuntungan dari SDB, SDB juga memiliki kekurangan. Di antaranya yang pertama, ada biaya sewa dan jaminan yang cukup tinggi. Yang kedua, risiko kerusakan akibat force majeure. Yang ketiga, terdapat larangan dalam penyimpanan barang. Nah, sebab yang selanjutnya yaitu tentang LC. Nah, pengertian dari LC atau Letter of Credit ini adalah metode pembayaran pada perdagangan internasional yang bertujuan agar eksportir mendapatkan langsung pembayaran dari importir tanpa menunggu konfirmasi dari negara pengimpor. Dengan kata lain, letter of credit adalah pembayaran yang diterima saat barang dan berkas terkait telah dikirim ke pengimpor atau pembeli.
Nah, selanjutnya jenis-jenis LC. Terdapat 13 jenis LC atau letter of credit. Yang pertama revocable letter of credit, yaitu jenis ini dapat dibatalkan atau dibuat secara sepihak kapanpun oleh bank penerbit. Bank penerbit tidak harus melakukan konfirmasi kepada pihak importir. Oleh karena itu, sebagai seorang pengusaha yang sering melakukan perdagangan internasional, penting memahami jenis LC yang kita gunakan. Nah, yang kedua yaitu irrevocable LC, yaitu jenis ini bisa dikatakan sebagai kebalikan dari revocable letter of credit tadi. Jenis ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh pihak manapun selama periode kontrak masih berjalan. Nah, jenis yang ketiga yaitu irrevocable and confirmed LC. Nah, jenis ini adalah jenis yang paling aman karenanya ini sering digunakan oleh setiap eksportir dan importir terutama pada eksportir. Jenis yang keempat yaitu clean LC. Nah, ini adalah jenis LC yang di mana pembayaran kredit ekspor impornya tidak perlu dilengkapi oleh dokumen dan persyaratan lainnya. Nah, selanjutnya yaitu dokumentari LC. Nah, jenis ini adalah jenis dokumentari letter of credit merupakan kebalikan dari clean LC. Karena proses transaksi atau pembayaran dapat terjadi setelah eksportir dan importir melengkapi dokumen-dokumen yang ada dalam persyaratan LC di awal kesepakatan. Nah, selanjutnya yaitu back-to-back letter of credit. Nah, jenis LC ini bukan merupakan pembelian yang asli, tapi merupakan perantara dari proses jual beli. Nah, selanjutnya yaitu revolving LC. Nah, jenis ini merupakan jenis yang digunakan secara berulang oleh pihak importir dan eksportir. Kedua pihak bisa menggunakan LC yang sama untuk transaksi berbeda atau transaksi selanjutnya. Nah, jenis yang ke-8 yaitu unrestricted LC. Nah, dalam jenis LC yang satu ini, pihak importir dan eksportir akan mendapatkan kemudahan. Nah, kemudahan yang dimaksud ini adalah kedua belah pihak tidak dibatasi saat melakukan negosiasi di bank manapun. Eksportir dan importir lebih mendapatkan keluasan. Nah, jenis yang selanjutnya yaitu SIC letter of credit. Nah, jenis ini jenis pembayarannya dan penerimaan dokumen secara langsung oleh pihak bank. Nah, yang ke-10 yaitu ada USNLC. Nah, ini merupakan kebalikan dari SIC LC. Proses pembayaran dilakukan karena eksportir memberikan jangka waktu atau waktu jatuh tempo kepada importir. Nah, jenis LC yang ke-11 yaitu Red Clause LC. Nah, jenis LC ini ditulis oleh bank dengan menggunakan klausa khusus. Isinya terkait bank penerus yang diberikan kausa oleh bank penerbit untuk membayar DP kredit kepada eksportir. Jenis yang ke-12 yaitu transferable LC. Ini merupakan metode pembayaran di mana pihak eksportir berhak meminta kepada pihak bank untuk memberikan hak atas kredit sebagian atau seutuhnya kepada pihak ketiga. Nah, yang terakhir yaitu standby LC. Pada pembayaran ini, pihak eksportir atau pihak bank atas nama importir menggunakan sebuah jaminan khusus. Jika importir gagal memenuhi pembayaran, bank akan membayar kepada pihak eksportir dengan memberikan selembar side drive atau surat pernyataan gagal bayar. Nah, selanjutnya yaitu ada beberapa dokumen LC. Yang pertama, Bill of Lading. Yang kedua, faktur perdagangan. Yang ketiga, ada daftar paket atau packing list.
Yang keempat yaitu ada measurement list. Yang kelima weight note. Yang keenam sertifikat asuransi. Yang ketujuh consular invoice. Yang kedelapan ada brosur atau list file. Yang kesembilan ada sertifikat manufaktur. Yang kesepuluh ada sertifikat of origin. Yang ke-11 processing lisensi. Yang ke-12 atau yang terakhir yaitu instruktur manual. Nah, selanjutnya fungsi LC. Apa sih fungsi LC? Yang pertama yaitu memperlancar proses pembayaran pada kegiatan perdagangan internasional atau ekspor impor barang. Yang kedua, bentuk jaminan dari bank ke pihak eksportir untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan awal. Yang ketiga, membantu importir untuk menentukan waktu pembayaran dengan lebih baik. Selanjutnya, bentuk keamanan dalam bertransaksi secara internasional, terutama untuk pihak eksportir. Selanjutnya, meminimalisir risiko perdagangan internasional karena pembayaran terjamin oleh bank. Dan yang terakhir, pencairan dana yang lebih aman karena kedua belah pihak harus sama-sama sepakat terlebih dahulu. Selanjutnya, mekanisme LC. Secara umum ada 4 mekanisme LC. Yang pertama, pengajuan ke bank devisa. Nah, ini pertama importer atau sebagai opener harus mengajukan permintaan ke bank devisa terlebih dahulu. Bentuk pengajuan adalah membuka letter of credit untuk atau atas nama eksporter. Tentu saja, importer harus mengikuti syarat dan ketentuan agar di-approve. Yang kedua, penyerahan barang ke kurir. Nah, tahap ini pihak eksporter baru akan menyerahkan barang ke kurir. Setiap penyerahan barang, eksporter memperoleh bill of lading. Nah, mekanisme yang ketiga yaitu penyerahan bill of lading ke bank. Nah, bill of lading yang diperoleh oleh pihak eksporter diserahkan ke bank guna untuk memperoleh pembayaran dan menyerahkan uang. Nah, yang terakhir yaitu importer memberi bill of lading ke kurir. Bill of lading yang diberikan eksportir ke importer diberikan ke carrier. Nah, penyerahan bill of carrier ini guna untuk menukar barang yang dikirimkan ke eksportir. Nah, selanjutnya yaitu tentang pihak-pihak yang terlibat dalam LC ini. Nah, yang pertama ada aplikan atau pemohon. Yang kedua issuing bank, bank penerbit. Yang ketiga ada beneficiary atau penerima. Yang selanjutnya ada advising bank atau bank penerus. Dan yang terakhir ada nominate bank atau bank yang ditujukan. Yang keenam ada negotiating bank atau bank negosiasi. Dan yang terakhir ada confirm bank atau bank pengkonfirmasi. Nah, selanjutnya ada keuntungan serta kekurangan dari letter of credit. Keuntungannya yang pertama, kedua belah pihak bebas memasukkan syarat dan ketentuan selama memang sama-sama setuju. Yang kedua, transaksi perdagangan internasional yang lebih aman. Yang ketiga, mengurangi adanya resiko untuk kedua belah pihak. Dan yang terakhir, adanya pihak ketiga atau bank sebagai penjamin. Nah, selain keuntungan, LC juga mempunyai kekurangan. Di antaranya, yang pertama, importer harus menanggung bila ada biaya tambahan di luar harga barang yang dia impor. Yang kedua, memerlukan waktu yang lebih panjang untuk mengurus dokumen persyaratan. Dan yang terakhir, bank tidak akan bertanggung jawab bila ada ketidaksesuaian ataupun kerusakan barang eksportir terkirim. Nah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.